Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Langkah cepat pria paruh baya itu membuat siapa saja yang melihatnya akan begitu penasaran. Ada apakah gerangan sampai sang kepala desa terlihat buru-buru di waktu yang bahkan sinar mentari pun belum memunculkan cahayanya. Prianto, seorang laki-laki paruh baya yang baru saja menjabat sebagai kepala desa selama 3 bulan terakhir, sudah dihadapkan dengan masalah yang cukup pelik. Assalamualaikum, Pak Kades, Pak Kades. Terdengar suara seorang laki-laki yang mengetuk pintu rumahnya dengan buru-buru. Ada sedikit rasa jengkel, karena selain matahari juga belum menunjukkan wajahnya, suara itu membuyarkan lamunan bahagia ketika dia terpilih menjadi orang nomor 1 di wilayahnya itu. Segera ia beranjak menuju pintu depan untuk melihat siapakah gerangan yang sudah mengganggunya sepagi ini. Waalaikumsalam, ucap Pak Prianto sambil membuka pintu rumahnya. Ada apa toh? Pagi-pagi kok sudah ribut seperti ini? Tegur Prianto kepada warganya itu. Pak, buruan Pak, itu, ucap laki-laki itu tidak jelas. Ada apa toh? Ngomong yang jelas. Sekali lagi Prianto bertanya. Orang yang di depannya itu terlihat begitu panik. Itu Pak, ada yang gantung diri, ucapnya sambil menunjuk-nunjuk arah belakangnya. Prianto terdiam. Siapa yang gantung diri? Jangan bercanda kamu, ujarnya masih tidak percaya dengan kata-kata warga tersebut. Itu Pak, ayo cepat. Mendengar hal itu lantas Prianto buru-buru masuk ke dalam rumah, memberitahu istrinya apa yang sedang terjadi dan segera pergi ke tempat kejadian. Sesampainya Prianto di lokasi, dan benar saja, sudah banyak orang bergerombol di depan salah satu rumah. Pak Kades, ucap salah seorang warga yang melihat kedatangannya. Buru-buru ia menyingkir untuk memberikan jalan kepada kepala desanya itu. Astagfirullah, panggil polisi sekarang, pekik Pak Prianto saat melihat kondisi jasad warganya. Tubuh wanita itu tergantung, namun tidak selayaknya orang yang melakukan bunuh diri. Kondisinya benar-benar memprihatinkan. Tampak darah masih mengalir dari pangkal kedua kakinya. Dengan kondisinya yang seperti itu, membuat darah menetes hingga menjadikan sebuah genangan kecil di bawahnya. Saat mata Prianto mengikuti arah tetesan darah, betapa terkejutnya dia. Terlihat segumpal daging berbentuk manusia sebesar kepalan tangan jatuh persis di antara kedua kaki jasad wanita itu. Sementara itu, sudah siap semua? Barang-barang sudah dicek? Tanya Sinta kepada anak laki-lakinya. Bu, Adit itu udah 24 tahun loh. Keluh laki-laki yang sedang sibuk memasukkan beberapa barang termasuk baju dan keperluan di sebuah tas keril besar. Ya memang kenapa kalau kamu sudah 24 tahun? Kamu kan tetap anak ibu Todit, ucap Sinta sedikit bawel. Adit tidak menjawab Sinta dan langsung meneruskan kegiatannya. Ibunya ini memang terlalu bawel. Ada saja yang dikeluhkannya. Tapi jauh dari itu semua, dia merupakan sosok wanita penyayang yang selalu menjadi tameng untuk anak-anaknya. Kamu yakin Dit mau pindah ke Jawa? Tanya Sinta.
Bukan pindah, Bu. Kan cuma liburan sebentar. Sambil cari suasana barulah. Tapi kalau dapat kerjaan di sana juga nggak apa-apa kan? Jawab Adit tersenyum. Sinta yang mendengar itu menggelengkan kepalanya tidak setuju. Bagi Adit, ibunya itu berlebihan. Dirinya hanya berniat liburan ke rumah neneknya untuk beberapa waktu. Tetapi malah justru Sinta berpikir kalau Adit mau menetap dan tinggal lama di sana. Padahal Adit melakukan itu semua agar dia tidak terus-menerus teringat dengan Dinda, mantan kekasihnya yang tiba-tiba saja pergi, meninggalkannya di saat semua persiapan pernikahan sudah hampir selesai. Awalnya memang ibunya tidak setuju dengan permintaan Adit. Akan tetapi karena dia terus memaksa dan ayahnya Gunawan juga sudah memberikan izin, mau tidak mau Sinta juga mengizinkan Adit untuk pergi ke rumah neneknya di Jawa Tengah. Tidak mau mendebat, Adit buru-buru mendatangi adik perempuannya yang sedang sibuk bermain di ruang tengah. "Abang beneran mau pergi?" kata Nisa sambil memeluk bonekanya. "Iya, abang cuma sebentar kok," jawab Adit sambil mencubit pipi Nisa dengan gemas. "Dit, sudah jam 8. Kamu mau berangkat jam berapa lo?" Terdengar suara ibunya yang masih berada di dalam kamar Adit. Adit beranjak dan menuju kamar untuk mengambil barang-barang yang akan dia bawa. "Kamu hati-hati di sana, jangan macam-macam, ikuti saja budaya yang ada. Ibu juga berasal dari Jawa. Di sana masih banyak kegiatan budaya yang dilakukan secara sakral. Apalagi tempat yang kamu datangi itu masih termasuk kental sama adat dan budayanya," ucap Sinta sambil memeluk anak laki-lakinya. "Iya, Bu. Ibu ini berisik banget loh. Ya sudah, Adit pergi dulu ya. Sampaikan ke ayah. Ya, tadi Adit juga sudah pamitan sih," kata Adit sambil melepaskan pelukan ibunya. Setelah berpamitan, segera Adit berjalan keluar rumah menuju terminal yang ada di kotanya. Sementara itu, panas terik matahari mulai menyengat. Bising suara kendaraan serta suara para penjual makanan dan minuman menambah keriuhan suasana terminal pagi itu. Adit dari tadi sudah duduk di salah satu bangku ruang tunggu. Tak henti ia menyeka keringat yang terus saja keluar di dahinya. Sesekali ia mengecek jam untuk memastikan kalau tidak terlambat untuk masuk ke dalam bus jurusannya. Hampir saja Adit kehabisan tiket bus yang sesuai dengan rute perjalanannya. Beruntung masih ada agen yang memiliki satu tiket. Itu pun dia tidak bisa memilih kursi. Dengan terpaksa dia membeli tiket tersebut. Memang beberapa kali ada orang yang menawari Adit dengan tiket sesuai dengan jurusannya. Akan tetapi Adit memilih untuk berkeliling terlebih dahulu daripada harus mengeluarkan biaya 2 kali lipat dari harga normal. "Mas, busnya sudah mau berangkat, silakan masuk ke dalam," ucap pegawai agen travel yang duduk tidak jauh dari Adit. Segera ia berjalan menuju bus yang akan membawanya ke desa Renggono. Melihat deret kursi, ternyata ia mendapatkan di bagian tengah agak ke belakang. "Permisi mas," ucap Adit saat mencoba melewati seorang pria yang duduk di sebelah kursi miliknya. Laki-laki itu hanya tersenyum, mempersilahkan Adit untuk lewat. Sekarang disinilah Adit, duduk di bus yang sedang membawanya menuju rumah neneknya yang hampir tidak pernah ia kunjungi. Adit selalu melihat keluar jendela. Pikirannya masih terus membayangkan sosok Dinda. Entah kenapa kenangan demi kenangan saat masih bersama wanita itu selalu muncul di kepalanya. Dinda orang yang dia percaya, yang dia anggap bisa membuat kehidupannya menjadi sempurna, tiba-tiba saja membatalkan pernikahan secara sepihak dan menghilang begitu saja. Adit sudah mencari tahu Dinda dengan berbagai cara,
tapi seolah wanita itu ditelan bumi. Sosok wanita itu menghilang tanpa jejak. Bahkan Adit juga sempat mendatangi panti asuhan yang dulu menjadi tempat tinggal Dinda. Tetapi hasilnya nihil. Setidaknya mungkin dengan suasana baru, aku bisa melupakanmu, Din, batin Adit sambil tersenyum kecut. Mas, maaf, apa bisa hodenya ditutup? Ucap penumpang di sebelah Adit yang membuyarkan lamunannya. Oh, boleh mas, kata Adit sambil menarik korden hingga menutupi kaca jendela. Saya Arif, kalau boleh tahu mau kemana mas? Ucap Arif mencoba memulai pembicaraan. Oh, ke kota ini mas, saya Adit, jawab Adit. Oh, beda sedikit ya mas, saya di kota sebelahnya, ya mungkin hanya 30 menit naik motor, ucap Arif. Mereka pun akhirnya mengobrol untuk mengurangi kepenatan. Sementara itu, sudah beberapa jam bus berjalan menyusuri pantai utara menuju Jawa Tengah. Gemuruh guntur dan rintik air hujan membasahi jendela bus yang Adit tumpangi. Dinginnya AC membuat tubuh Adit sedikit merasa tidak enak. Padahal dari tadi dia sudah mencoba untuk menutup lubang AC yang ada di atasnya. Kenapa mas? Tanya Arif saat melihat Adit seperti sedang menahan sakit. Gak tahu mas, badan saya rasanya tiba-tiba gak enak. Apa karena AC ya? Jawab Adit sambil menggerakkan badannya ke kanan dan kiri. Sejenak Adit melihat Arif mengaduk-aduk tasnya. Minum ini dulu mas, siapa tahu bisa enakan, kata Arif sambil memberikan sebungkus obat masuk angin cair di tangannya. Awalnya Adit sedikit ragu untuk menerima makanan atau minuman dari orang asing. Tapi saat melihat sorot mata Arif, keraguannya itu hilang. Segera Adit meminum obat tersebut. Dan benar saja, badannya jauh lebih enak. Bahkan tanpa bisa Adit tahan, suara kentut terdengar dengan nyaringnya. Aduh, maaf mas, ucap Adit malu dan menyesal karena perbuatannya. Padahal di belakang juga ada toilet yang bisa ia gunakan untuk buang angin. Iya mas, gak apa-apa kok, ucap Arif tersenyum. Walau sebenarnya Adit tahu kalau dia sedang menahan tawa. Berbeda dengan orang yang ada di depan dan belakangnya. Ada yang ngomel-ngomel dan juga ada yang tertawa karena suara kentut Adit. Merasa malu akhirnya Adit mencoba untuk tidur. Siapa tahu waktu aku bangun sudah sampai desa Renggono, batinnya. Sementara itu, Bang Adit, bangun. Terdengar suara lirih wanita yang jelas sekali di telinga Adit. Ia kenal suara itu. Tapi tidak mungkin wanita itu sekarang berada di sini, satu bus bersama dengannya. Bang Adit, bangun. Kebiasaan kalau tidur kok ngorok. Sekali lagi suara itu terdengar di telinga Adit. Perlahan Adit membuka matanya. Dan benar saja, wanita yang selama ini dia cari berada dekat sekali dengannya. Dinda, ini beneran kamu? Ucap Adit sedikit keras. Kamu kemana aja, Din? Kenapa kamu pergi? Lirih Adit. Dia mencoba menyentuh pipi Dinda. Terasa sekali kulit pipinya begitu halus. Berarti ini bukan mimpi ya? Batin Adit senang. Maaf mas, Dinda harus pergi. Mas, sekarang pulang ya? Ucap Dinda sambil tersenyum santun. Sejurus kemudian Dinda langsung berdiri dan berlari menerjang jendela kaca yang ada di seberangnya. Adit yang kaget langsung melompat berdiri. Terlihat tubuh Dinda separuh masih di dalam bus dan separuhnya lagi ada di luar. Bercak-bercak darah menyiprat ke kaca-kaca sekitarnya. Dinda! Teriak Adit kaget dengan apa yang ia lihat. Mas bangun mas, bangun! Ucap Arif sambil mencoba membangunkan Adit yang terus mengigau dalam tidurnya. Terbangun, Adit langsung panik melihat jendela yang ada di seberangnya.
Astagfirullah, astagfirullah, ucapnya. Ingatan tentang Dinda yang berlari menghantam kaca dan tersambar bus yang berlawanan arah membuat jantung Adit berdebar keras. "Ini mas diminum dulu," kata Arif sambil memberikan sebotol air. Adit menerima air tersebut dan langsung meneguknya. Tenggorokannya terasa begitu kering. Baru beberapa detik saja, separuh air mineral itu sudah habis di tenggaknya. "Maaf mas, airnya saya habiskan," ucap Adit saat melihat Arif sedang memperhatikannya lekat-lekat. "Oh iya mas, gak apa-apa kok," ucap Arif tersenyum. Tapi tetap saja Adit merasa ada yang aneh dengan tatapan Arif kali ini. Tatapannya begitu tegas, dalam, dan seolah sedang marah akan hal yang Adit tidak tahu. "Maaf mas, ada yang salah ya?" ucap Adit tidak tahan. Dia merasa tidak nyaman jika ada orang yang baru ia kenal merasa sakit hati dengan kelakuannya. "Enggak mas, cuma saya sedikit tidak nyaman dengan wanita yang mengikutimu," ucap Arif tanpa basa-basi. "Wanita? Wanita yang mana mas?" ucap Adit bingung. "Maaf mas, sudah lupakan saja," kata Arif yang langsung berpaling dan menutupi mukanya dengan topi yang ia pakai. Adit terdiam. Ia masih kebingungan siapa wanita yang Arif maksudkan. Adit begitu penasaran dengan ucapan Arif. Memang akhir-akhir ini dia sering sekali memimpikan sosok Dinda. Dia pikir mungkin dia memimpikan Dinda karena memikirkan terus-menerus. Karena takut nantinya Arif bertambah tidak nyaman, Adit mengurungkan niatnya dan segera kembali memposisikan tubuhnya untuk segera tertidur. Beberapa saat kemudian terasa bus berbelok. Mereka berhenti di salah satu rest area untuk beristirahat dan makan sore. Arif langsung berdiri dan berjalan meninggalkan bus. Sedang Adit yang melihat dari kaca mengetahui kalau Arif berjalan menuju musola. Ia tidak mau memikirkan lebih lanjut. Toh mereka juga tidak saling kenal. Adit segera beranjak menuju rumah makan yang sudah disediakan. "Boleh saya duduk sini mas?" Adit mendongak. Ternyata itu adalah Arif. "Boleh, silahkan mas," ucap Adit singkat. "Jadi kalau boleh tahu, siapa wanita yang mengikuti saya mas?" tanya Adit saat mereka sudah sama-sama selesai makan. "Oh, itu. Lupakan saja mas. Saya cerita juga belum tentu mas Adit percaya," kata Arif tersenyum. Adit masih terus menatap laki-laki yang ada di depannya. Namun karena tak kunjung mendapat jawaban, dia akhirnya menyerah dan kembali membicarakan hal-hal sepele. Sementara itu, perjalanan dilanjutkan. Akhirnya sebentar lagi mereka sampai di tempat tujuan. Untungnya hujan sudah berhenti dari tadi. Nampak kenek bus yang mulai membangunkan penumpang satu demi satu untuk turun di terminal tersebut. "Loh, turun di terminal ini juga mas?" tanya Adit heran, karena tadi Arif bilang tujuannya adalah kota sebelah. "Iya mas, nanti mau mampir ke tempat saudara dulu, sekalian mau nyekar ke makam orang tua," ucapnya tersenyum. Mereka berdua akhirnya turun bersama di terminal kota itu. Adit melihat handphone miliknya. Sudah banyak sekali notifikasi yang muncul, terutama dari ibunya. "Saya permisi dulu mas, sudah dijemput saudara," pamit Arif yang dibalas Adit dengan anggukan dan senyuman. Adit mengedarkan pandangannya. Terminal terlihat begitu sepi dan sunyi. Hanya beberapa warung makan saja yang masih buka. Dia lupa untuk mengabari Pak D-nya. Karena itu dia harus menunggu kurang lebih 1 jam sampai Pak D-nya datang menjemput. Adit toh ini?" ucap seorang laki-laki parubaya. Awalnya Adit tidak menyadari. Namun saat laki-laki itu menyebut namanya, baru Adit sadar kalau itu adalah Pak D Marwanto, kakak kandung dari ayahnya. "Loh, lah sudah besar kamu sekarang, Dit.
Terakhir Pak D lihat itu masih SD, ucap Pak D Marwanto sambil menepuk pundak Adit. Iya Pak D, sudah lama ya. Pak D sehat, ucap Adit. Loh ya, ini seperti yang kamu lihat, Pak D sehat. Yuk sekarang kita pulang ketemu nenek, pasti dia sudah menunggu, ajak Pak D menuju sepeda motornya. Setelah Adit duduk di jok belakang dengan sedikit tidak nyaman karena tas yang ia bawa lumayan besar, mereka segera melaju menembus malam pekat berkabut. Sepanjang perjalanan Adit hanya bisa mendapati beberapa sepeda motor yang berpapasan dengan mereka. Entah karena kondisi sehabis hujan atau memang kota ini terlalu sepi. Padahal jam baru menunjukkan pukul 8 malam. Rumah nenek masih jauh ya Pak D? Tanya Adit dengan sedikit mengeraskan suaranya. Enggak Dit, sebentar lagi sampai, jawab Pak D sedikit berteriak. Dan benar saja, tidak sampai 10 menit setelah melalui jalanan makadam, terlihat sebuah gapura kokoh yang bertuliskan Desa Renggono. Udara malam yang begitu dingin serta adanya kabut membuat siluet rumah-rumah yang bercahaya temaram terlihat begitu mempesona, membuat Adit takjub. Desa Renggono memang terletak di ketinggian di bawah salah satu gunung dengan ketinggian 3000 mdpl. Tubuh Adit mulai terasa kaku. Dia menyesal hanya memakai sweater tipis. Beruntung dari gapura sampai tempat tinggal neneknya hanya memakan waktu sebentar. Tibalah Adit di depan bangunan yang lumayan cukup besar, bermodelkan rumah zaman kolonial khas dengan batu-batuan yang ditempel di dinding bagian bawahnya. Terlihat neneknya sudah menunggu mereka di depan teras. Assalamualaikum, ucap Pak D yang langsung mencium tangan wanita berusia senja itu. Waalaikumsalam, ini Adit. Wah, kamu sudah besar ya Le. Ayo masuk guys, ayo cepat masuk, dingin ini, ajak nenek setelah Adit mencium punggung tangannya. Suasana di rumah nenek tidak jauh berbeda saat terakhir kali Adit datang ke sini. Lukisan besar yang berada di ruang tamu menampilkan keluarga ayahnya serta beberapa perabot yang Adit yakini sudah berumur tua. Nenek sehat? Tanya Adit saat mereka sudah duduk di dapur, agar dekat dengan tungku perapian. Alhamdulillah sehat. Ini diminum dulu teh jahenya. Pasti kamu kedinginan toh? Ucap nenek sambil menyorongkan secangkir teh jahe yang masih terlihat mengepul. Karena memang dingin sekali, Adit langsung meminum teh tersebut dan langsung menyemburkannya. Yo ditiup atau diaduk dulu Thomas, wong ya masih panas loh, ucap nenek terkekeh. Sedangkan Pak D tertawa melihat tingkah Adit. Adit yang merasa malu segera menaruh kembali cangkir tehnya dan segera menghidupkan sebatang rokok. Bapakmu sudah bilang sama nenek soal masalah kamu. Sudah, tidak usah dipikirkan, nanti kamu bisa cari kesibukan di sini, kata nenek sambil tersenyum. Adit yang tidak siap dengan pernyataan yang dilontarkan oleh neneknya hanya bisa mengangguk dan mengiyakan. Setelah itu mereka hanya membicarakan hal-hal sepele. Sampai akhirnya karena malam semakin larut, Adit digiring oleh neneknya untuk segera tidur. Kini ia menempati kamar bekas milik ayahnya. Kamar itu cukup luas dengan model ranjang besi yang tiap Adit bergerak pasti menimbulkan bunyi decit yang tidak mengenakan. Sedang di sekelilingnya juga masih terdapat kelambu. Meja belajar pun masih sama saat ketika terakhir kali dia datang ke sini. Namun karena dulu dia masih kecil, jadinya dia tidak terlalu memperhatikan sekitaran. Sudah hampir 30 menit Adit mencoba untuk tertidur, tapi matanya tak kunjung terpejam. Dinginnya udara membuat tubuh Adit begitu kaku. Dia belum terbiasa dengan cuaca di tempat ini.
Beranjak, Adit berniat untuk membakar sebatang rokok. Dibukanya jendela kamar. Suasana benar-benar sepi. Namun itu wajar karena jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Menit demi menit berlalu. Hisapan demi hisapan sudah ia lakukan. Akan tetapi Adit juga tak kunjung merasa mengantuk. Dia bangkit, membuka pintu kamarnya berniat untuk membuat secangkir kopi. Percuma saja dia memaksakan untuk tidur. Mungkin karena sudah berjam-jam dia tertidur di dalam bus. Jadi malam ini matanya menjadi begitu segar. Baru saja Adit melangkah menuju dapur. Dia dikagetkan oleh bayangan wanita yang keluar rumah melalui pintu dapur milik neneknya. Mungkin Bude, tapi ngapain malam-malam gini keluar rumah? Batin Adit. Berpikir itu bukan urusannya, Adit segera membuat kopi dan kembali ke dalam kamar. Memang, tadi saat Adit datang, Bude Ijah tampak masih ada di dalam kamar. Kata Pak D, badannya sedang tidak enak. Pagi sudah datang. Sinar mentari menyorot langsung mengenai wajah Adit yang bersumber dari jendela. Sedikit heran, siapa yang membuka jendela kamarnya. Dia ingat saat sebelum tidur, dia sudah menutup semua jendela itu. Dit, sini sarapan dulu, ucap Pak D yang sudah duduk di amben yang sekaligus dijadikan tempat makan. Di depannya sudah tersaji berbagai macam makanan dan lauk pauk serta seteko kopi panas. Wah, Adit udah besar ya. Maaf ya, semalam Bude nggak enak badan, ucap Bude Ijah yang duduk di sebelah suaminya. Gak apa-apa Bude, nenek kemana? Tanya Adit karena tidak melihat keberadaan neneknya. Kalau jam segini nenek masih jalan-jalan pagi Dit. Biasanya nanti agak siang baru sampai rumah, jawab Bude Ijah sambil menuangkan cangkir kopi untuk Adit. Hari ini kamu mau di rumah atau ikut Pak D ke kebun? Tanya Pak D yang masih mengunyah singkong rebusnya. Belum tahu Pak D, tapi sepertinya mau di rumah dulu. Baru kalau mau jalan-jalan mungkin sorean aja, ucap Adit sambil menghembuskan asap rokoknya. Oh iya, tadi nenek pesen, di sini kan masih kental sama adat budaya. Sama kamu jangan main-main terlalu masuk ke dalam hutan ya, ucap Pak D. Memangnya budaya seperti apa Pak D? Tanya Adit penasaran. Ya masih ada beberapa warga yang sering menaruh sesajen di tempat-tempat tertentu. Nanti kamu juga tahu sendiri. Ya kalau di hutan sih bisa hilang kamu, jelas Pak D yang kini juga sudah membakar rokoknya. Pagi itu Adit lalui dengan bersantai di dalam kamar. Sesekali dia keluar rumah hanya untuk berkeliling. Dit, ngapain kamu di situ? Panggil nenek dari arah depan rumah. Saat itu Adit sedang berjongkok di bawah pohon mangga. Gak apa-apa nek, lagi lihat-lihat sekitar rumah, jawab Adit sambil buru-buru mendatangi neneknya. Kamu itu sudah besar kok aneh-aneh. Nanti anterin nenek ya, kata nenek. Kemana nek? Tanya Adit sambil meminta barang-barang bawaan nenek. Ke rumah Mbok Sarmin, ngasihin sembako itu, ujar nenek sambil menunjukkan beberapa bungkusan plastik yang tadi ia bawa. Waktu berlalu dengan cepat, sore sudah menjelang. Azan azhar baru saja berkumandang. Dit, anterin nenek sekarang ya. Kalau nunggu Pak Demu, ya bakalan nanti habis maghrib. Iya nek, sebentar, Adit ganti celana panjang dulu ya. Setelahnya Adit berganti pakaian, mereka langsung berjalan menuju rumah Mbok Sarmin. Adit sendiri tidak tahu siapa itu Mbok Sarmin, hingga neneknya bercerita kalau Mbok Sarmin itu dulu adalah teman dekatnya. Dia hanya tinggal berdua dengan anak perempuannya yang sudah seumuran dengan Adit. Suaminya sudah lama meninggal dunia. Tadi Pak Dimu sudah kasih tahu.
Soal adat yang ada di desa ini, tanya nenek saat berjalan menuju rumah Mbok Sarmin. Sudah nek, memang di sini masih sering pakai sajen, tanya Adit penasaran. Ya dimanapun juga ada yang seperti itu, cuma nenek tidak mau kalau ada apa-apa sama kamu. Mendingan kamu hindari orang-orang seperti itu, cukup beribadah yang sesuai, jelas neneknya. Adit mengerti, ia tersenyum dan mengangguk. Itu rumahnya, tunjuk nenek. Mengikuti arah yang ditunjuk neneknya, Adit melihat sebuah rumah semi kayu yang tampaknya sudah hampir mau rubuh. Sepertinya rumah itu sudah lama sekali berdiri. Atap gentingnya terlihat kusam. Dinding bata hanya separuh ke bawah. Kayu-kayunya pun sudah terlihat lapuk, serta lantainya yang masih berupa tanah. Assalamualaikum, Min, Sarmin. Salam nenek. Tidak berselang lama, pintu rumah dibuka oleh seorang wanita muda, berambut panjang sampai ke pinggang, berwarna sedikit kecoklatan. Wanita itu menggunakan pakaian yang sudah terlihat kusam. Adit pikir sebenarnya wanita itu manis, namun karena keterbatasannya, jadi mungkin dia tidak sempat untuk merawat diri. Waalaikumsalam Nek Harjo, silahkan masuk, ucap lembut gadis yang bernama Ningrum. Adit mengetahui ini karena neneknya sudah bercerita dan memberitahu nama-nama penghuni rumah tersebut. Ibumu kemana? Ini, bawa masuk dulu, ucap nenek langsung mengambil bungkusan kresek yang ada di tangan Adit dan menyerahkan kepada Ningrum. Aduh, makasih nek, sebentar saya panggilkan Simbok ya. Hus, kenapa bengong gitu? Kesambet nanti, ucap nenek sambil menampar lengan kanan Adit. Belum sempat Adit menjawab, keluar seorang wanita yang sudah berumur. Kamu Tohar, sini masuk. Lah, ini siapa? Kok gak pernah lihat? Ucap wanita yang Adit ketahui adalah Mbok Sarmin. Cucuku Sar, baru datang kemarin, kata nenek. Akhirnya mereka berempat berbincang, saling melempar pertanyaan. Hingga Adit yang sudah merasa bosan, pamit keluar untuk membakar rokoknya. Saat di dalam tadi, sebenarnya Adit menyadari kalau Ningrum sering kali mencuri-curi pandang ke arahnya. Tapi Adit sendiri tidak terlalu peduli. Dia kesini bukan untuk mencari wanita. Sejenak, Adit memperhatikan ke arah hutan. Dilihatnya ada beberapa orang yang sedang berjalan membawa tampah menuju rimbunan pohon. Mas, ditunggu di dalam, makan dulu. Terdengar suara Ningrum yang membuat Adit tersentak kaget. Itu kalau di sana ada apa, Rum? Tanya Adit. Mengikuti arah yang ditunjuk oleh Adit, Ningrum tidak menjawab, hanya tersenyum dan menggeleng. Nenek sering kasihan sama si Sarmin. Sudah tua hidupnya juga tak kunjung berubah. Dulu Ningrum juga pernah mau pergi ke kota. Untung dia tahu kalau orang yang mengajaknya itu ternyata ingin menjualnya. Jadi dia tidak diperbolehkan lagi sama ibunya untuk bekerja jauh dari desa ini. Ia mentok jadi buruh cuci dan bantu-bantu di ladang. Karena memang dia tidak pernah bersekolah. Jelas nenek yang menangkap rasa penasaran Adit dari tadi. Yuk pulang, udah mau maghrib, ajak nenek mempercepat langkah kakinya. Jalanan desa begitu sepi, padahal azan maghrib juga belum berkumandang. Beberapa kali Adit menengok di depan rumah warga. Dia melihat ada tampah dengan beberapa bunga dan kopi hitam di atasnya. Sudah, tidak usah diperhatikan, itu urusan mereka, ucap nenek sambil memegangi tangan Adit agar segera berjalan lebih cepat. Aneh, batin Adit. Tidak terasa mereka sudah sampai. Dilihatnya Pak De dan Bude juga sedang duduk di teras rumah. Dari mana Bu? Kok tumben sore-sore? Tanya Pak De. Tadi dari rumah Mbok Sarmin, ngantarin sembako sama Adit.
ucap nenek yang langsung masuk ke dalam rumah. Sedang Adit justru malah ikut duduk bersama Pak D dan budenya. Warga di sini memang biasa taruh sesajen di depan rumah ya Pak D? Tanya Adit. Emangnya kamu lihat di mana, Dit? Tadi pas di rumah Mbok Sarmin ada orang-orang yang masuk ke dalam hutan membawa tampah. Dan pas pulang, beberapa kali Adit lihat di depan rumah warga ada tampah yang sepertinya berisi sesajen. Jelas Adit. Terlihat raut muka Pak D tiba-tiba sedikit berubah. Sudah biasa itu di sini, biarin saja. Jawabnya mencoba acuh dengan pertanyaan Adit. Merasa tidak mendapat jawaban, Adit pamit untuk masuk ke dalam rumah. Malam sudah menjelang. Sudah berbatang-batang rokok Adit hisap. Pikirannya kembali mengingat Dinda. Walau dia sudah jauh dari kota itu, tetap saja bayangan tentang sosok Dinda masih terus terngiang di kepalanya. Terdengar pintu yang terbuka. Siapa malam-malam keluar rumah? Batin Adit penasaran. Sontak dia langsung menutup jendelanya dan berjalan menuju ke arah dapur. Benar saja, pintu dapur tidak terkunci. Sejenak, Adit bimbang karena ada rasa penasaran yang tinggi. Jauh beberapa meter di depan Adit, ia melihat sosok yang tidak asing sedang berjalan menuju ke arah desa. Tidak berani melihat lebih jauh, Adit kembali menutup pintu dapur. "Ngapain kamu, Dit?" Ucap suara wanita persis di belakang Adit. Adit langsung melompat karena kaget. Bude Ijah sudah berdiri di belakangnya, menggunakan baju yang sama dengan apa yang Adit lihat barusan. Ini Bude. Tadi Adit ke toilet, lupa tutup pintunya. Masih terbuka tadi, makanya Adit tutup. Ucap Adit beralasan. Ia mengangguk, kemudian budenya berjalan menuju ke arah kamar mandi. Aneh, bukannya tadi yang berjalan keluar itu Bude ya? Batin Adit. Dia tidak mungkin salah orang. Perawakan, baju dan tingginya pun hampir sama. Tidak mau memikirkan terlalu jauh, Adit kembali ke kamar dan langsung merebahkan badannya. Pikirannya terus berputar, mengingat Dinda, sajen, dan kejadian yang barusan dia alami. Dinda, ngapain kamu di sini? Ucap Adit saat mendapati Dinda sudah duduk di tepian kasurnya. Maaf mas, Dinda harus pergi. Mas pulang ya sekarang? Ucap Dinda sambil tersenyum lembut. Tersentak Adit terbangun. Kembali ia memimpikan sosok Dinda. Apa yang sebenarnya terjadi, Din? Batin Adit. Ucapan Dinda yang ada di dalam mimpinya sama persis waktu Adit memimpikannya saat berada di dalam bus. Terngiang-ngiang, segera Adit mengambil ponsel dan menanyakan apakah di rumah baik-baik saja. Tapi karena memang jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi, pasti semua orang yang ada di sana juga sudah tertidur. Pagi hari, Adit dikagetkan dengan suara ketukan pintu yang cukup keras. Pak D membangunkan Adit dan memberitahunya kalau Ningrum, anak dari Mbok Sarmin, meninggal dunia. Adit yang mengetahui hal itu langsung buru-buru berdiri dan keluar ruangan. Adit benar-benar terkejut mendengar berita kematian Ningrum. Padahal baru sore kemarin mereka bertemu dan berbincang satu sama lain. Baginya tidak ada yang aneh dengan Ningrum. Hanya sesekali dia terlihat melamun. Nenek sudah pergi ke rumah Mbok Sarmin. Adit sebenarnya diminta untuk tinggal di rumah. Akan tetapi Adit begitu penasaran penyebab kematian Ningrum. Sekalian mengucapkan bela sungkawa kepada Mbok Sarmin. Kalau sudah di sana jangan jauh-jauh dari Pak D, ucap Adit tegas. Adit tahu karena memang dirinya orang baru di sini. Sesampainya di rumah Mbok Sarmin, benar saja sudah banyak orang yang berkumpul di bagian samping rumah. Pak D yang merupakan salah satu orang
yang disegani di desa tersebut langsung menyeruak di antara kerumunan. Terdengar jelas tangisan pilu dari Mbok Sarmin. Dilihat juga neneknya sedang berjongkok sambil memeluk menenangkan wanita tua itu. Baru saja Adit mau melangkah, tubuhnya menabrak Pak D yang tiba-tiba saja berhenti. Astagfirullah, ucap Pak D. Adit langsung melihat ke depan, dan betapa kagetnya dia. Tubuh Ningrum tergantung di kasau dapur rumahnya. Jasadnya begitu mengerikan. Anehnya ada tetesan darah yang mengalir dari sela-sela pahanya dan terus menetes ke bawah. Ketika Adit melihat ke arah tetesan darah itu, dia bertambah kaget. Ada sebuah benda merah sebesar kepalan tangan manusia. Jelas sekali, bentuknya mirip manusia yang sedang meringkuk. Janin, batin Adit shock. Pak Kades, ucap salah seorang warga yang melihat kedatangan Pak Kades. Buru-buru Adit beserta warga sekitar menyingkir, memberikan jalan. Astagfirullah, panggil polisi sekarang, bagi Pak Kades keras.